Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat tergugah untuk melaksanakan sholat maghrib yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah untuk menjaga sholat 5 waktu sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita membahas kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis yang ditulis atau disusun sesuai dengan penyusunan fikih. Maka kita bahas babun fil madhi wa ghairihi, bab tentang air madhi dan semisalnya. Kenapa perlu kita bahas? Karena berapa banyak kaum muslimin yang tidak memahami akan hal ini. Jangankan orang saat ini pernah menjadi kegelisahan yang menimpa Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang mulia yang setiap sering untuk melazimi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang keluar dari kemaluan itu ada madhi, ada mani, ada wadi. Adapun madhi huwa sa'il alladhi yakhruju minadz dzakar, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan. Inda haijanis syahwah, ketika syahwatnya bergejolak, yakhruju bila dafkin wala ladzatin, yang keluar tanpa memancar dan tidak ada disertai dengan kenikmatan. Ini penting, khususnya begini. Apakah orang itu wajib mandi? Siapa yang keluar dari kemaluannya meresap di sana ada cairan seperti mani? Maka jawabannya adalah tidak wajib mandi. Kenapa? Karena itu bukan mani. Mani itu cairan yang memancar, yang disertai dengan ladzah, kenikmatan. Tapi selain itu maka disebut madi. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nanti kita bahas ini. Kemudian hadis tentang orang yang ragu-ragu ketika sholat. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menantunya Rasul. Beliau punya istri namanya Fatimah. Fatimah ini anaknya Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah saudaranya Abdullah,
sedangkan Abdullah ini bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah dan Abu Thalib kakak adik. Bapak mereka berdua namanya Abdul Muttalib. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Abu Thalib punya anak namanya Ali. Ali dan Rasulullah SAW sepupuan. Dan Rasul punya anak namanya Fatimah dari Khadijah. Lalu Fatimah ini menikah dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu rajulan mudda'a. Saya ini seorang lelaki yang banyak keluar air mani. Fastahyaitu, dan aku malu, an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limakan ibnatihi minni, posisi anaknya terhadapku. Maknanya saya malu untuk tanya ke Rasul karena anaknya Rasul Fatimah adalah istriku. Ini kata Ali. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad, lalu aku meminta kepada Al-Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, lalu dia bertanya kepada Rasul. Rasul menjawab, ya ghasilu dzakarahu wa yatawadda. Dia mencuci, membersihkan kemaluannya dan cukup baginya berwudu. Jadi tidak wajib mandi. Kenapa? Karena itu bukan air mandi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini faedahnya adalah mandi itu najis. Mandi itu najis, mani tidak najis. Ini faedah yang pertama. Kenapa mandi disebut najis? Karena setiap yang keluar dari dua lubang, kemaluan dan dubur, adalah najis, kecuali yang dalil menetapkan itu tidak najis. Contoh yang tidak najis adalah manusia. Manusia keluar dari tempat keluarnya air seni, tetapi dia tidak najis. Maka tidak semua yang keluar dari dubur itu juga najis. Ada orang sedang dondomi atau jahit, jarumnya digigit, kaget, ketelan. Lalu ketika besoknya mau dibawa ke rumah sakit, rupanya subuh, dia buang hajat dan keluar melalui tinjanya. Ini kisah nyata kan begitu, santri. Jadi jarum itu tidak najis. Adapun yang jarum terkena oleh kotoran, kotorannya najis tapi jarumnya tidak najis. Apa faedahnya? Benda apapun yang keluar, yang masuk kemudian keluar, masuk dan keluarnya sama, maka tidak najis. Benda yang masuk dan keluarnya sama, maka tidak najis. Luwak itu haram atau halal? Luwak haram, luwak haram. Kopinya atau kotorannya najis. Setiap kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan najis. Harimau, kucing, kotorannya najis, kencingnya najis. Adapun menurut mazhab Syafi'i, seluruh kotoran najis walaupun kotoran ayam. Tapi menurut pendapat yang lain, kalau dagingnya boleh dimakan tidak najis. Baik, luwak haram, maka kotorannya najis. Pertanyaannya, bagaimana hukum kopi luwak yang keluar dari perut luwak tapi masih berbentuk apa yang dia makan? Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah, kopi luwak bukanlah kotoran, mohon maaf. Kopi luwak bukanlah kotoran, melainkan dia adalah benda yang masuk seperti itu, keluar pun sama. Sehingga menurut pendapat yang kuat, dia tidak najis dan boleh untuk dikonsumsi.
Boleh untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena dia masuk dan keluar dengan bentuk yang sama. Bedanya kalau masuknya belum dikupas, keluar sudah dikupas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi bijinya tetap utuh. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama najasatul madi. Madi itu najis. Maka Rasul itu pernah lewat di kuburan. Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua pemilik kedua kuburan ini, Rasul lewat ada dua kuburan, sesungguhnya mereka berdua sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka diadab terhadap perkara yang dianggap besar. Yang pertama, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan dengan mengadu domba. Yang kedua, wa kana la yastabri, dalam riwayat yang lain wa kana la yastanzi minal baul, kalau bersuci dari buang air kecil tidak tuntas. Dia bersuci tapi tidak tuntas. Bagaimana tidak tuntas? Jongkok, manakala berdiri masih keluar. Ini yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Maka menurut kitab Umdatul Fiqhi, dalam kitab Umdatul Fiqhi, cara membersihkan dari buang air seni adalah dengan memencet pangkal ke ujung supaya benar-benar tuntas air seni yang tersisa di kemaluannya. Kalau dia berdiri tidak keluar. Kadang-kadang duduk keluar dia anggap tuntas, tapi berdiri keluar. Dan inilah yang menyebabkan diadab. Apalagi kalau tidak bersuci sama sekali. Kapan dia ingin buang air kecil, parkirin mobil, kencing di bannya. Nah ini tentunya apa? Akan menyebabkan adab yang lebih pedih. Yang dia tidak tuntas saja diadab oleh oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Dan Rasul letakkan jari pelepah dari kurma. Jadi ngambil kurma, dibelah dua, tancapkan satu. Apa kata Rasul? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selagi keduanya belum mengering. Jadi apa hukum menancapkan pelepah kurma di atas kuburan? Karena dia bertasbih kepada Allah akan memberikan ampunan kepada penghuninya selagi belum mengering. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bisa menjadi kias, analogi, dikiaskan dengan yang lain. Ada yang mengatakan ini khusus untuk Rasul SAW, karena sahabat Nabi tidak ada yang pernah mengikuti Nabi SAW, dan Rasul melakukan itu hanya di dua kuburan tersebut. Maka wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat tidak perlu kemudian kita mengikuti apa yang Rasul lakukan dengan mengambil pelepah kurma lalu ditancapkan di atas kuburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat yang kuat. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, madi najis. Jadi kalau ada orang kena madi, pakaiannya maka harus dicuci pakaiannya dan tidak wajib mandi. Berbeda dengan mani. Mani wajib mandi. Umar bin Khattab itu pernah menjadi imam subuh, sholat, selesai sholat mendapati di pakaiannya ada air mani. Maka beliau ulangi, tapi tidak diulangi oleh makmum. Kenapa? Karena makmum tidak tahu. Sedangkan imam saat itu memang benar-benar dalam keadaan apa? Tidak suci, yang harus mandi. Maka di sini mani dia menyebabkan atau mewajibkan seseorang untuk mandi, tapi mandi tidak. Yang kedua, annahu min nawaqidil wudu, bahwa dia termasuk pembatal wudu. Keluar air mani pembatal wudu.
li'annahu kharijun min ahadis sabilaini, karena dia keluar dari salah satu dua lubang. Seluruh yang keluar dari salah satu dua lubang maka wudunya batal. Wudunya batal. Walaupun itu tidak biasa. Gimana itu contoh tidak biasa? Mohon maaf, ada ulet, kremi, makan ampas kebanyakan, keluar. Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu membatalkan wudu. Jadi harus wudu lagi dia. Kalau ada yang keluar, baik yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annahu la yujabu ghuslal badani kal janabah. Tidak wajib untuk mandi seperti junub. Annahu la yakfi fi izalatil madhi istijmar bil hijarah, dan tidak cukup seseorang untuk membersihkan madhi dengan istijmar, bersuci menggunakan selain air. Ada tisu nggak boleh, harus menggunakan air. Ada kain tidak boleh, harus menggunakan air. Karena istijmar itu untuk najis yang biasa keluar, seperti apa? Air seni. Yang kedua, kotoran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua tentang ragu-ragu dalam sholat. Jadi sholat itu merupakan kekhususan untuk orang yang beriman. Kita pindah tema, karena hadisnya setelah ini kemudian sholat. Kekhususan untuk orang yang beriman. Tentu syaitan itu akan mengganggu. Jadi ada syaitan, jamaah yang dirahmati Allah, tugasnya mohon maaf meniup di dubur orang-orang sholat. Sehingga dengan itu dia merasa was-was. Saya ini buang angin atau tidak? Was-was dia. Oleh karenanya ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abbad bin Tamim. An Abbad bin Tamim dari Abbad bin Tamim, an Abdullah bin Zaid dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini beliau mengatakan, syukiya ila Nabi. Syukiya itu maknanya dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu, tentang seorang lelaki, yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, bahwa dia mendapati sesuatu dalam sholat. Maknanya seseorang yang ragu-ragu saat sholat, seakan dia dapat, saya ini sudah buang angin atau belum. Ini ragu-ragu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yansharif, jangan dibatalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan aw yajidariha, sampai dia mendengar suara atau mendapati baunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, berkaitan dengan hadis ini, maka bukan berarti yang membatalkan sholat itu adalah angin yang ada suaranya. Bukan itu. Tetapi asbabul wurud, sebab keluarnya hadis ini adalah orang ragu-ragu saat sholat, lalu melapor ke Nabi, ya Rasul, saya ini ragu-ragu, buang angin atau tidak? Maka Rasul SAW, jangan engkau ragu-ragu dan jangan engkau batalkan sholatmu sampai benar-benar engkau yakin bahwa engkau telah buang angin. Bagaimana cara meyakinkan itu? Satu, dengan mendengar suara. Dua, mendapati baunya, mendapati baunya. Maka dari dua hal ini bisa meyakinkan dia bahwa dia telah batal. Di sini ada kaidah yang luar biasa, yaitu apa? Al-yaqinu la yazalu atau la yuzalu bisyak. Yakin tidak akan dihilangkan dengan keraguan. Jadi contoh begini,
ada orang tadi dari rumah sudah wudu, tiba-tiba masuk masjid, dia mikir-mikir, saya ini batal atau belum? Yang ragu-ragu batal atau belum? Yang ragu-ragu yakinnya sudah wudu, maka jadikan dia anggap sudah wudu. Itu kaidah yang luar biasa. Yakin saya ini sudah wudu atau belum? Batal atau belum? Maka yakin belum batal. Karena batal atau belum ragu-ragu, yakinnya sudah wudu. Tapi kalau yakin tadi saya sudah batal, cuma ragu-ragu, sebelum ke masjid sudah wudu atau belum, maka jadikan dia belum wudu. Kenapa? Karena yakinnya dalam keadaan batal, berhadas. Ragu-ragunya sudah wudu atau belum. Ini satu kaidah, tapi bisa diterapkan oleh ataupun kepada banyak hal. Contoh, orang yang puasa itu kalau makan sahur ternyata kesiangan, dia tidak tahu, rupanya kesiangan, nggak ngerti, bangun jam 5 karena azannya jam 5 kurang. Kira-kira kalau misalkan dia makan karena nggak tahu, pertanyaannya batal atau tidak puasanya? Rupanya ketika dia makan komat, berarti sudah dari tadi azannya. Dalam kondisi seperti ini, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena dia ragu-ragu, yakinnya masih boleh makan. Yakinnya masih boleh makan, yaitu malam hari. Masih boleh malam hari, ragu-ragunya sudah ada atau belum. Tapi dia kemudian juga nggak ragu-ragu, yakin ini belum ada, maka dianggap puasanya tidak batal. Berbeda kalau orang jam 5:30 mendung, mati lampu, HP-nya ngedrop, dikira sudah ada makan, maka batal puasanya. Kenapa? Karena yakinnya asalnya sebelumnya itu tidak boleh makan. Kemudian dia datang, ini sudah azan atau belum? Makan rupanya 5:30, dan dia tidak tahu jam berapa saat itu. 5 menit kemudian hidup lampu, ada suara adzan beberapa menit setelahnya. Rupanya dia makan dan minum sebelum matahari terbenam, maka puasanya batal, harus dia qadha di hari yang lain. Nah, ini kaidah yang luar biasa, yaitu apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau al-yaqinu la yazalu bisyak, tidak akan hilang dengan keraguan atau tidak dihilangkan dengan keraguan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mahkamah, dalam pengadilan itu juga berfungsi kaidah ini. Ada namanya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti bagi orang yang menuduh, sumpah bagi orang yang mengingkari. Itu masuk kepada kaidah ini. Jadi intinya ini kaidah yang luar biasa yang bisa kemudian diterapkan pada perkara-perkara yang mirip dengan ini. Baik, kembali kepada hadis. Seorang sholat tadi ragu-ragu apakah buang angin atau tidak, maka kata Rasul, jangan engkau batalkan sampai engkau mendengar suara atau mendapati baunya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Al-qaidah al-'amah, kaidah umum, bahwa annal asla, bahwa asalnya baqa'u ma kana 'ala ma kana, bahwa asalnya itu adalah masih tetap sebagaimana mestinya, kecuali ada yang menerangkan bahwa itu sudah berubah. Contoh, Sholat 5 waktu itu wajib. Maka kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, harus mendatangkan dalil. Asalnya sholat 5 waktu wajib. Kenapa Anda mengatakan tidak wajib? Harus mendatangkan dalil. Rupanya dia mengatakan kita masih fase Mekah. Ini repot kalau masih fase Mekah. Di Mekah itu kan Rasul tidak sholat 5 waktu ketika 10 tahun dakwah di Mekah.
10 tahun setelah itu dapat syariat Isra Mi'raj. Setelah itu turun, kemudian 3 tahun Rasul di Mekah. Setelah itu kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Jadi sholat 5 waktu cuma 3 tahun di Mekah. Sebelumnya apa? Sholat pagi dan sore. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, harus mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Karena ini asalnya apa? Asalnya sholat 5 waktu itu wajib. Begitu pula sholat duhur itu 4 rakaat, tidak boleh dijadikan 2 rakaat. Maka siapa yang mengatakan sholat duhur 2 rakaat, datangkan dalil. Dalilnya apa? Safar. Kalau orang safar itu boleh kosong. Orang safar boleh kosong. Orang jamak motor boleh digabung tapi tidak boleh di kosong. Jadi kalau misalkan kita ini di masjid kita ini mau safar kita berangkat jam 2 jam 2 siang, berangkat mau menuju Palembang atau menuju Jakarta. Sampai rest area, apakah kita sudah boleh kosong? Pak, kita masuk lewat mana nih? Kalau ke Jakarta atau kemana lewat Natar kalau nggak salah. Lewat Natar. Kalau sampai rest area, kira-kira sudah boleh kosong atau belum? Kita kan sholat asar ini. Duhurnya sudah di Masjid At-Taibin. Jam 2 berangkat. Jam 3 sampai rest area. Apakah kita sudah boleh kosong ketika sampai di rest area? Maka jawabannya sudah diperbolehkan. Kenapa? Karena ada yang memalingkan dari 4 menuju 2. Yaitu apa? Alasannya safar. Jadi dia boleh safar. Sedikit tambahan, jika sudah keluar dari daerahnya. Dia boleh safar jika sudah keluar dari daerahnya. Mohon maaf, kok safar? Kosor. Dia boleh kosor jika sudah keluar dari daerahnya. Karanganyar, safar ke Jakarta sudah boleh kosor. Disebut safar. Kapan dia boleh kosor? Kalau sudah keluar dari daerahnya. Nah, pertanyaannya, ukuran daerah seperti apa? Ada yang mengatakan ukuran daerah itu batas negeri. Kalau di sini ini Pesawaran sampai Purworejo negeri kantor. Berarti kalau mau ke Petro atau mungkin lebih jauh daripada itu, di Purworejo sudah boleh kosong. Kan begitu, karena sudah keluar daripada daerahnya. Daerah Purworejo dengan daerah Karanganyar sudah berbeda. Sini Pesawaran, sana masih Pesawaran apa ya? Sini Gedong Tataan, sana sudah negeri kantor, kan begitu? Atau jauh lagi. Ini kalau di sini agak mudah, tapi kalau di tempat saya sulit. Saya Lampung Selatan, setengah kilo sudah Bandar Lampung. Apakah ketika saya melakukan perjalanan setengah kilo sudah boleh kosor? Disinilah kemudian ulama madhab Syafi'i yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau memberikan sebuah kaidah yang luar biasa. Boleh seorang untuk kosor ketika niat untuk safar selagi sudah keluar dari areal di mana anak-anak kecil bermain. Anak kecil di Karanganyar paling jauh mainnya sampai mana? Tataan. Itu antum belum? Jeblok di Bendungan kan? Tataan. Nggak ada yang maju lagi di sana. Kalau maju lagi bapak-bapaknya itu udah beda lagi. Mas-masnya, ini anak-anak. Di mana anak-anak itu bola terakhir paling jauh di mana? Maka lebih daripada itu sudah boleh kosong. Anak Karanganyar kalau main paling jauh pasar minggu, Tataan contoh. Oleh karenanya siapa yang kemudian niat mau safar dari Karanganyar menuju Jakarta atau menuju Palembang atau menuju misalkan Lampung Barat, jika dia kalau arahnya ke sana, jika sudah sampai ke Bagusan, maka datang waktu sholat dia sudah boleh kosong.
pergi ke kebagusan kosong. Ini pergi ke Jakarta, tapi waktu sholat datang ketika dia ada di kebagusan, mampir masjid, itu maksudnya. Jadi jangan diartikan pergi ke kebagusan boleh mengkosor. Nah, ini sesat insya Allah ini. Jadi maksud saya adalah pergi ke Jakarta, pergi ke Palembang, pergi yang jauh, yang dia sudah jarak safar, sampai di tempat atau mungkin kapan dia sholat, waktu sholat datang, kemudian dia mampir, ketika masa jaraknya sudah melebihi anak-anak itu bola main, maka sudah boleh kosong. Kalau di tempat kita tadi pergi sampai pemilik misalkan sudah boleh kosong. Sampai sebelum itu kan nggak ada anak kecil di Karanganyar ini main sampai pemilik kayaknya nggak ada, kecuali ke Sasa, hilang. Tapi biasanya paling jauh di Tataan pasar Minggu itu paling jauh. Oleh karenanya itu sudah boleh untuk dikosong jika niat bepergiannya sudah mencapai jarak tempuh safar di mana dia sudah boleh mengkosor sholat. Jadi jangan sekali lagi diartikan ke pemilik boleh mengkosor sholat. Nah, ini masalah. Kebagusan boleh mengkosor sholat. Ini masalah. Tidak seperti itu keterangannya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah yang kedua, anna mujarrad asyakki fil hadas, bahwa hanya sekedar ragu-ragu di dalam pembatal, la yubtilul wudu'a wala shalah, tidak membatalkan wudu dan sholat. Jadi harus yakin dia batal. Kalau masih ragu-ragu, tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat. Ragu-ragu, saya ini tadi tayamum, contoh, ada hujan deras di sana, kedengeran, kayaknya sampai sini, tapi ragu-ragu sampai sini atau tidak. Maka selagi hujan itu belum sampai sini, lanjutkan sholatnya, jangan dibatalkan. Kecuali benar-benar ketika hujan, ketika sholat hujan turun, beres jelas, harus benar-benar dipastikan itu air. Rupanya beres mesin giling padi. Karena ada mesin giling padi yang pakai mobil itu berisi kan seperti hujan. Rupanya itu, maka dia harus pastikan ini benar-benar hujan. Maka siapa yang bertayamum, kapan dia dapati air, tayamumnya batal, otomatis sholatnya batal ketika melakukan sholat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahrimul insiraf fi shalah li ghairi sababin bayyin. Haram hukumnya untuk membatalkan sholat tanpa sebab yang jelas. Hukumnya haram. Jadi tidak boleh bermain-main dengan sholat. Walaupun sholat sunnah nggak boleh dibatalkan sembarang. Kenapa? Karena kalau orang sudah takbiratul ihram, dia serahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia batalkan sembarangan, ini ta'awud bil ibadah, bermain-main terhadap ibadah. Jadi kalau sudah terlanjur sholat, lanjutkan. Tidak boleh dia insiraf, dia keluar atau membatalkan sholat tanpa sebab yang jelas. Contoh, ketika seorang sholat sunnah mendatangi seruan ibu, itu wajib atau sunnah, Pak? Orang tua memanggil ibu khususnya, wajib atau sunnah? Wajib, karena berbakti kepada orang tua itu perintah Allah, hukumnya wajib. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Mana yang didahulukan, memenuhi panggilan orang tua atau sholat sunnah? Orang tua. Jadi yang didahulukan memenuhi panggilan orang tua. Pertanyaannya, jika sedang sholat sunnah dipanggil orang tuanya, apa yang harus dia lakukan? Batalkan atau lanjutkan? Di sini Syekh Asaduddin Al-Ayyubi, seorang ulama dalam madhab Syafi'i, menulis Maqdumah Al-Waisiyah. Jadi nama yang itu dinisbatkan kepada Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang sangat taat kepada ibunya, sehingga itu menyebabkan beliau tidak bisa jadi sahabat. Lalu beliau Syekh
Syekh Asaduddin Al-Ayyubi mengatakan jika kita dipanggil orang tua, kita sedang sholat, maka sholat sunnah maksudnya, kalau sholat wajib perintah Allah lebih didahulukan daripada mendatangi orang tua, kan begitu. Tapi kalau ini sholat sunnah, maka bagaimana? Anjurannya adalah jika itu mendesak maka batalkan. Jika itu mendesak, tapi jika tidak mendesak dipanggil, tapi masih bisa ditunda. Saya tunda, nanti setelah sholat baru saya datangi, maka afdolnya dilanjutkan. Ini menurut Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah ta'ala. Maka di sini sangat penting sekali bagaimana seseorang untuk apa? Tidak bermudah-mudah membatalkan sholatnya. Dan hanya sekedar tadi ragu-ragu tidak boleh dia batalkan illa bisababin bayyin, kecuali dengan sebab yang jelas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, an-riha al-kharijah, bahwa angin yang keluar minat duburi, dari dubur, bisautin au bi ghairi sautin, dengan suara atau tidak ada suara. Kalau tidak ada suara itu namanya fasayafsu. Kalau ada suara, durok. Ini bahasa Arab dibedakan. Kalau kita kan sama-sama, mohon maaf, bahasanya dalam bahasa Indonesia kentut. Kalau bahasa Arab durok. Kalau untuk yang tidak ada suara namanya fasayafsu. Gitu. Durok itu diungkapkan untuk syaitan ketika mendengar adzan. Kata Rasulullah SAW, jika dikumandangkan azan, syaitan itu lari terbirit-birit sampai terpentut-pentut. Bahasa Rasul durok. Berarti saking takutnya ketika mendengar azan mereka lari, dan di muka bumi ini azan itu terus bersambung. Di sini selesai terus berpindah, Indonesia selesai ganti ke Malaysia terus. 24 jam itu 5 waktu akan terus ada azan berkumandang. Yang tidak ada di mana? Di laut dan di gunung, di mana azan tidak menjangkau tempat itu. Maka istanahnya syaitan iblis itu ada di atas air di tengah laut. Istana iblis ada di atas air di tengah laut. Allah a'lam seperti apa, ada yang kemudian segitiga berkuda, Allah a'lam besar. Intinya di dalam hadis dikatakan demikian. Yang nanti keroncong-keroncong setan-setan ini setiap hari lapor kepada jin, kepada iblis. Lapor, saya telah menggoda ini, dan seterusnya. Setiap hari laporan kepada rajanya, yaitu iblis. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka angin yang keluar dari dubur dengan ada suara atau tidak ada suara, naqidatun lil wudu, itu membatalkan wudu. Walaupun hadisnya jangan engkau batalkan sampai engkau mendengar suara atau mencium baunya. Ini untuk orang yang ragu-ragu. Tapi kalau sudah yakin, jangan dicari-cari. Sudah yakin keluar, jangan dia mencari. Dia keluar, berwudu, kemudian dia apa? Dia melanjutkan sholatnya. Melengkapi maksudnya sholat yang tertinggal dari imam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis berkaitan dengan seorang yang sholat kemudian mendapati keraguan batal atau belum. Berapa menit lagi, Pak? 8 menit, baik. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada dalil-dalil atau hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Di antaranya masih berbicara tentang najis. Yaitu apa? Najis di dalam fikih Islam itu dibagi menjadi 3. Najis mukhaffafah, najis ringan, najis mutawassithah, najis sedang, najis mughalladah, najis berat. Najis yang sedang yaitu najis sebagaimana biasa. Najis yang berat adalah liur anjing. Liurnya bukan kotorannya. Jadi kotoran anjing itu dia najis yang sedang. Kapan ada kotoran anjing dibersihkan selesai. Kalau memang bersih. Tapi kalau liurnya harus 7 kali. Jadi
najis pada anjing itu, liur dan kotorannya masih lebih berat liurnya. Masih lebih berat liurnya. Oleh karenanya, walaupun kemudian kita yang dijilat adalah pakaiannya, pakaian itu pun tetap diperintahkan untuk dicuci sebanyak 7 kali. Baik, berkaitan dengan ini, ada najis yang ringan. Apa itu? Kencing anak kecil yang belum memakan apapun kecuali ASI dan anak ini berjenis kelamin laki-laki. Kami ulangi lagi. Najis yang ringan adalah najis air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI dan umurnya masih pada usia menyusui. Jadi kalau umurnya 3 tahun melebihi, menyusui itu kan 2 tahun. Menyusui 2 tahun. Kalau umurnya 3 tahun masih nyusu dan belum makan apapun kecuali ASI, maka ini tidak termasuk najis ringan. Kenapa? Umurnya sudah expired. Sudah melebihi apa? Sudah melebihi batasnya. Batasnya 2 tahun. Kemudian selagi belum mencapai 2 tahun, dia tidak memakan apapun kecuali ASI. Ketika kemudian dia kencing, kencingnya itu adalah najis yang ringan. Tetap najis, tapi ringan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari An Ummi Qais binti Mihsan, dari Ummu Qais bin Mihsan Al-Asadiyah. Annaha atat binni laha saghirin, bahwa dia pernah datang menjumpai Nabi membawa anak kecilnya, laki-laki, lam yakulit ta'am, yang belum memakan apapun kecuali ASI. Ya, jadi belum makan apapun kecuali ASI. Jadi kalau ibu-ibu ASInya tidak keluar, maka ketika anaknya buang air kecil, itu bukan najis ringan tapi najis sedang. Sudah minum minuman yang lain, makan makanan yang lain. Baik, lalu ila Rasulullah SAW fa'ajlasahu, lalu Rasul pangku dia fi hijrihi, lalu Rasul dudukkan dia di pangkuannya, dipangku oleh Rasul. Jadi biasa Bapak Ibu, zaman dulu kalau ada anak lahir itu dikasihkan ke Rasul. Untuk apa? Tahnik. Apa tahnik itu? Ini sunnah yang hari ini mulai ditinggalkan. Tahnik itu kurma dikunyah, diambil, lalu dimasukkan ke langit-langit bayi, ke langit-langit mulut bayi setelah dia lahir. Baru lahir atau sudah beberapa hari dibawa ke Nabi. Lalu Nabi SAW mentahniknya, dikunyahkan kurma. Ini bukan sari kurma, tapi kurma. Kurma diambil atau dia dilembutkan, lalu ditaruh di mulut, di langit-langitnya bayi tersebut. Ini merupakan imunisasi yang luar biasa, yang tentunya Rasul melakukan itu bukan semata-mata Rasul senang, tapi apa? Karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang sudah mulai, hari ini sudah mulai ditinggalkan. Hari ini sudah tidak ada Rasul, maka ada ulama yang mengatakan ini sebenarnya tidak khusus untuk Nabi, boleh untuk selainnya. Jadi para bapak, kalau anaknya lahir dikunyahkan, jangan nggak lembut, nanti kelolotan harus lembut, kulit luarnya dibuang sampai lembut, taruh di tangannya, kemudian ditempelkan, dioleskan di mulut, di langit-langitnya. Itu imunisasi yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul biasa menggendong bayi, memangku bayi, kan begitu. Fabala ala saubihi, lalu anak ini kencing, kompol di baju Nabi. Ini anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, kompol di bajunya Nabi. Fada'a bimain, lalu Rasul meminta untuk diambilkan air. Fanado'ahu ala saubihi walam yagsilhu, Nabi memercikkan di atas bajunya yang kena kompol dan tidak mencucinya. Ini maknanya tetap najis, tapi najis yang ringan, yaitu
Bagaimana yang kemudian cara membersihkannya adalah dengan cukup dipercikkan saja. Dengan cukup dipercikkan, maka itu sudah menjadi suci. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisobiyin, didatangkan kepadanya seorang bayi atau bayi, fabala ala saubihi, lalu kencing di pakaian beliau, fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu, wali muslimin fa'atba'ahu baulahu walam yausilhu, dan dia tidak, Rasul tidak mencucinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebut najis mukhaffafah, najis ringan, menjadi keringanan untuk ibu-ibu yang menyusui dan dia sibuk dengan menyusui tersebut sedangkan dia harus sholat. Bagaimana kalau ngompol, percikan, lalu dia gunakan pakaian itu untuk sholat? Itu diperbolehkan di dalam Islam selagi bayinya laki-laki bukan wanita. Masih ada waktu Pak ya? Baik, 2 menit lagi mungkin untuk pertanyaan kepada jamaah. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Silakan. Tadi dikatakan tentang buruk. Apakah kita dibenarkan kalau ada suara azan? Apa benar kalau ada suara azan terus langsung kita bangun mau wudhu, itu katanya kita menyerupai setan, tasawuf? Apa benar? Kalau azan langsung bangun wudhu gitu Pak? Apakah kita menyerupai setan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi menyerupai setan di sini dia takut kepada azan, bukan keluar untuk wudhu. Jadi yang dia maksud mungkin bisa jadi begini ilahnya. Apa ilah? Alasannya. Wudhu itu tidak wajib. Jamaah yang dirahmati Allah, wudhu bagi kita tidak wajib, kecuali bagi orang yang wajib sholat. Ada perempuan, dia nggak wajib wudhu karena haid. Oleh karenanya, siapa yang batal, dia tidak akan wajib wudhu kecuali datang waktu sholat. Kapan datang waktu sholat? Ada. Sehingga bisa jadi dia keluar karena dia merasa saya wajib untuk wudhu, kemudian dia berwudhu. Adapun diserupakan dengan syaitan, wallahu a'lam, syaitan bukan lari untuk wudhu, tapi dia lari menjauh supaya dia tidak mendengar adzan. Allah a'lam bishawab. Tapi memang afdolnya didengarkan, dijawab, kemudian berdoa. Hukum menjawab adzan itu sunnah, kan begitu. Hukum menjawab adzan itu sunnah. Tapi hukum wudhu, siapa yang wajib sholat, dia sudah batal. Hukumnya ketika sholat sudah masuk, bagi dia wajib. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau bertanya tentang anjing. Katanya airnya itu apanya najis, kotorannya najis. Kalau dipegang itu gimana? Najis enggak? Baik, kalau ditempelin anjing tapi nggak basah, kadang-kadang lendot anjing itu tapi nggak basah, bagaimana hukumnya? Maka di sini ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat adalah badan anjing tidak najis. Badan anjing tidak najis kecuali dia sudah mati, namanya bangkai. Tapi kalau masih hidup, badannya tidak najis. Bulunya, maksudnya badan itu bukan dalamnya, bulunya itu tidak najis. Tidak najis, sehingga orang kalau terkena itu tidak wajib untuk dicuci sebanyak 7 kali. Kecuali dilendoti anjing, kemudian ada airnya, basah, lembab. Maka di sini ada yang mengatakan cuci 7 kali, ada yang mengatakan cukup dicuci saja, karena bisa jadi air atau lembab itu bukan dari liurnya tapi dari keringatnya. Kalau keringat itu adalah najis, kan begitu. Tetapi yang najis mughalladhah hanya liurnya, dan kita tidak bisa pastikan itu liur atau keringatnya. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih kehati-hatian dicuci sebanyak 7 kali. Yang lain Pak. Jadi memelihara itu hukumnya dikurangi dosa pahalanya setiap hari 1 kilo. 1 kilo itu sebesar gunung Uhud. Setiap hari 1 kilo. Jadi kalau sehari dapat pahala setengah kilo, dikurangi 1 ini kan tekor. Ini tekor ini.
yang digunakan untuk berburu. Tapi nggak ditaruh di rumah. Tidak ditaruh di rumah. Anjing yang digunakan untuk berburu, seorang boleh untuk melatihnya, tapi dia tidak boleh untuk membelinya atau menjualnya. Sudah pinter dijual, tidak boleh dia jual, karena Rasulullah SAW mengharamkan dagingnya. Maka siapa yang menjual, hasilnya pun itu haram. Rasulullah SAW mengatakan samanil hirro. Jangankan anjing, kucing saja Rasul mengatakan melarang untuk menjual hirro. Apa hirro? Kucing. Jadi kalau kita ingin kucing, beli saja, minta saja, saya minta kucingnya, kan begitu. Kalau kemudian kita jual, di sini ada yang mengatakan diharamkan karena hadis Nabi, nah Rasulullah SAW an samanil hirro, dari hasil penjualan kucing, apalagi anjing. Wallahu a'lam bishawab. Di tempat demikian, karena sudah terdengar suara adzan, semoga pembahasan kita di malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.